Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Pada pertemuan lalu kita sampai pada bab al-qisas dan ada satu hadis tersisa sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sebentar. Mohon maaf, hadis berikutnya haddatsani Salt bin Muhammad qala haddatsana Yazid bin Zurai', ya. Dari Yazid bin Zurai', kemudian dia membacakan firman Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami mencabut dari hati mereka segala kedengkian. Kami cabut dari dada mereka segala kedengkian. Surat Al-A'raf ayat 43. Demikian juga dalam surat Al-Hijr Allah sebutkan juga tentang ayat ini. Kemudian qala haddatsana Sa'id. Kemudian dia berkata Yazid bin Zurai', haddatsana Sa'id an Qatadah an Abi Al-Mutawakkil an-Naji anna Aba Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yakhlusul mu'minuna minan nar. Orang-orang beriman selamat dari neraka Jahannam. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Kemudian mereka ditahan di atas qantarah, semacam jembatan yang letaknya antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din madhalimu kanat bainahum fid dunya. Maka sebagian dikisos dari yang lainnya terkait dengan kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara mereka ketika di dunia. Hatta idza hudhibu wa nuqu, sehingga ketika mereka telah diatur, dibersihkan, itu dibersihkan dada mereka, dibersihkan dari kezaliman-kezaliman, udzina lahum fi dukhulil jannah, maka mereka pun baru diizinkan untuk masuk surga. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Sungguh salah seorang dari mereka lebih tahu, lebih mudah menuju istananya di surga daripada kalau dia menuju rumahnya di dunia. Ya, hadis 6535 ya. Hadis terakhir dari bab qisas. Baik, hadis ini berbicara tentang qantarah. Kita tahu bahwasanya ada namanya sirat. Sirat itu adalah jisr, jembatan yang diletakkan alamat ini Jahannam, di atas permukaan api neraka Jahannam. Ya, jadi di bawah sirat ada neraka Jahannam. Dan Allah sudah sebut dalam Al-Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Setiap kalian pasti akan melewati sirat. Jadi tidak ada yang selamat dari sirat, pasti melewati sirat. Di antaranya para nabi juga lewat sirat. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti lewat sirat. Ya. Dan di antara manfaat kata para ulama agar semua orang lewat sirat, meskipun mereka selamat, agar mereka tahu bahwasanya tentang bagaimana ngerinya neraka Jahannam dan bagaimana ngerinya orang-orang yang terjungkal dari sirat masuk ke dalam neraka Jahannam. Mereka lewat. Dan ketika lewat, yang lewat cuma orang beriman sama orang munafik. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak lewat sirat, mereka langsung masuk neraka. Ya, Yahudi, Nasara dan orang-orang kafir lainnya, mereka semua masuk neraka langsung tanpa melewati sirat. Adapun orang-orang yang KTP-nya Islam, apakah Islam benar atau Islam munafik, maka mereka melewati apa? Sirat. Orang munafik dikasih cahaya, kemudian mereka senang, kemudian cahayanya diredupkan, sehingga mereka pun tidak bisa lewat sirat, mereka jatuh di neraka Jahannam. Orang beriman maka diberikan cahaya berbeda-beda. Ada yang cahayanya setinggi gunung, sehingga jalan di depan mereka terang benderang, sehingga mereka bisa lewat, karena sirat itu fungsinya jembatan dan sekaligus jalan. Dia jembatan di atas permukaan neraka Jahannam dan dia juga adalah jalan. Ada yang cahayanya seperti pohon korma, tinggi, dan ada cahayanya cuma di jempol kakinya, kadang nyala, kadang redup. Kadang nyala, kadang redup. Maka orang-orang munafik semua terjungkal dalam neraka Jahannam, tinggal orang-orang beriman, orang-orang yang KTP-nya Islam, yang orang muslim, maka mereka melewati sirat. Melewati sirat ada 3 kemungkinan. Yang pertama, najin musallam, yaitu selamat, tidak terkena cabikan-cabikan besi yang ada di sekitar sirat, karena di sekitar sirat ada besi-besi tajam yang mencabik-cabik.
Ini yang selamat berbagai model juga. Ada yang seperti kilat kalbark, begitu dia lewat sirat secepat kilat. Ada yang seperti keajawidil khail, seperti kuda-kuda yang berlari cepat. Ada yang seperti ar-rihil mursalah, seperti angin yang berhembus kencang. Ada yang kal-ibil, seperti onta yang berjalan. Dan ada yang seperti karijal, orang yang berlari kuat. Dan ada yang merangkak. Tapi akhirnya apa? Selamat ya. Jadi macam-macam juga. Jadi yang satu najin musallam, tidak terkena cabikan sama sekali, kemudian selamat. Yang kedua adalah orang-orang yang najin makhdush, yaitu meskipun selamat tapi terluka-luka. Itu dicabik-cabik oleh besi, badannya terluka-luka, namun dia selamat. Artinya apa? Dia punya dosa. Cuma dosanya enggak banyak, tidak membuat dia harus masuk neraka. Maka Allah bersihkan dosanya di atas apa? Sirat. Maka dia tercabik-cabik, kemudian dia selamat. Yang ketiga, mukardas, maka dia pun tercabik-cabik, kemudian masuk neraka jahanam. Tercabik-cabik, terjungkal, kemudian masuk neraka jahanam. Maka masuk neraka jahanam meskipun mereka muslim, karena dosa-dosa mereka berat, sehingga mereka mengharuskan mereka untuk masuk neraka jahanam. Yang selamat dua model, yang tidak tercabik sama sekali, atau yang tercabik-cabik namun selamat. Nah, dua model ini, najin musallam yang selamat tidak tercabik-cabik dengan selamat yang tercabik-cabik, dikumpulkan setelah itu dengan suatu tempat namanya qantarah. Namanya apa? Qantarah. Nah, qantarah ini beda dengan sirat. Kalau sirat di atas neraka jahanam, ujungnya surga, paham? Ibarat ada lembah neraka, di atasnya jembatan, ujungnya apa? Surga. Siapa yang lewat sirat maka dia masuk surga. Tapi ternyata setelah mereka lewat sirat, ada lagi namanya qantarah. Nah, qantarah ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dia adalah penghujung sirat ataukah dia jembatan lain. Letaknya bukan di atas neraka jahanam, tapi antara neraka dan surga. Letaknya antara neraka dan surga. Intinya di satu tempat untuk mengumpulkan kaum mukminin di situ. Maka setelah kaum mukminin dikumpulkan di situ, dikisos lagi. Di sini Rasulullah sebutkan, yakhlusul mu'minuna minan nar. Orang-orang beriman selamat dari neraka, itu lewat apa? Sirat. Fayuhbasuna ala qantarah. Kemudian mereka ditahan di suatu tempat namanya qantarah. Bainal jannati wan nar. Letaknya antara surga dan neraka, bukan di atas neraka tapi antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'dhin madzalimu kanat bainahum fid dunya. Maka mereka dikisos satu dengan yang lainnya gara-gara kezaliman-kezaliman yang masih ada di antara mereka ketika mereka lakukan di dunia. Sampai ketika mereka dibersihkan baru diizinkan masuk surga. Nah, di sini kisos apa yang dimaksud? Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada kisos sebelum sirat. Sebelum sirat ada namanya apa? Kisos. Ada kisos, kemudian hisab. Dan kita sudah sebutkan yang pertama di kisos masalah darah. Awwalu ma yuqda bainan nas fid dima, yang pertama kali Allah hukum atau Allah sidang di antara manusia adalah masalah apa? Darah. Sehingga ada orang terbunuh, dia bawa kepalanya terpenggal, darahnya bercucuran, kemudian tangan satunya dia pegang orang yang bunuhnya, dia bawa ke hadapan Allah, dia mengatakan, "Ya Rabbi, hadza qad qatalani." Dia bilang, "Ya Allah, ini orang telah bunuh saya, lihat kepala saya terpenggal." Maka dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kisos terjadi sebelum melewati apa? Sirat. Seperti hadis atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang bangkrut? Orang bangkrut ya man ya'ti min ummati yaumal qiyamati bi zakatin wa siyamin wa sadaqatin. Datang pada hari kiamat bawa pahala sedekah, pahala salat, pahala zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Namun di dunia dia pernah mencaci maki si fulan. Wa daraba hadza, dia pernah mukul si fulan. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Ya qadhafa hadza, dia pernah menuduh si fulan berzina atau yang lainnya. Fayu'ta hadza min hasanati, maka kebaikannya diambil, dikisos. Kebaikannya diambil, diberikan kepada ini, diberikan kepada ini, diberikan kepada ini. Ini semua terjadi sebelum melewati apa? Sirat. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, kalau ternyata pahalanya sudah habis sementara kezalimannya belum selesai, ukhidat min sayyiati, maka dosa-dosa mereka diambil, faturihat alaihi, maka dilemparkan kepada dia, kemudian dilemparkan neraka jahanam. Ini kisos terjadi semua sebelum sirat. Nah, kemudian kisos ada lagi setelah sirat. Kalau ini kisos, bisa jadi antara orang mukmin sama orang kafir. Bisa jadi antara manusia dengan hewan. Bisa jadi antara manusia dengan jin. Kisos. Ya. Bisa jadi antara penghuni surga dengan penghuni apa?
neraka. Ini kisos semua sebelum apa? Sirat. Sekarang ada kisos kedua. Setelah semua lewat neraka dikumpulkan. Nah, kisos ini berbeda. Kisos yang berikut ini tidak ada kaitannya dengan masuk surga atau masuk apa? Neraka. Maka khilaf di kalangan para ulama, apa kisos kedua yang dimaksud di Qantarah ini? Apa bedanya dengan kisos yang pertama? Apa bedanya kisos yang pertama? Maka dijelaskan oleh para ulama, kisos yang kedua ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan kisos yang kedua sama dengan kisos pertama, tapi hanya berlaku di antara kaum mukminin yang semuanya bakalan masuk surga dan hanya tinggal sisa-sisa kecil. Jadi ketika mereka disidang oleh Allah di sebelum sirat saling dikisos, maka Allah sisakan sedikit. Nanti Allah lanjutkan lagi di Qantarah. Kenapa Allah lanjutkan lagi? Dengan harapan kalau sudah semua lewat sirat, semua pasti merasa pasti masuk surga. Tidak ada lagi, semuanya pasti masuk surga. Sehingga kalau ada masalah sedikit mereka ampuni, sudah enggak usah ya Allah. Yang penting saya sudah pasti masuk apa? Surga. Paham? Misalnya ada orang berkelahi antara tetangga, ribut sampai tikam-tikaman sampai dan masalah besar. Ada masalah-masalah kecil. Setelah dikisos masalah-masalah besar selesai, ada persoalan kecil Allah sisakan. Paham? Kemudian nanti mereka sudah semua sama-sama ternyata dua orang yang bersengketa ini ternyata sama-sama masuk apa? Surga. Buktinya mereka sama-sama lewat apa? Sirat. Maka yang sisa kecil ini Allah kisosnya belakangan. Kenapa? Karena ketika sama-sama merasa masuk surga, ya udahlah kata mereka udah selesai. Yang penting kita masuk apa? Surga. Beda ketika masih di sebelum sirat, kenceng-kencengan. Karena antara surga dan neraka. Tapi kisos setelah sirat di Qantarah tidak ada surga dan neraka. Semuanya masuk surga. Cuma masih ada masalah kecil yang harus diselesaikan. Ini pendapat. Dan disyaratkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dia mengatakan nanti akhirnya orang yang dizalimi akan memaafkan orang yang menzalimi. Kemudian Allah beri ganjaran kepada orang yang dizalimi dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Sehingga tingkatan surganya segera apa? Naik. Ini pendapat disyaratkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Atau memang terjadi sebagian disebutkan oleh Ibnu Battal, terjadi kisos tinggal sedikit. Kisos ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memaafkan. Dia bilang tetap saya ingin kisos. Dosa saya yang tinggal sedikit ambil atau kebaikanmu offer ke saya. Kebaikanmu offer ke saya sehingga meskipun ada kisos tidak menyebabkan yang menzalimi masuk neraka, enggak. Tetapi karena sama-sama sudah jamin masuk surga, kemudian terjadi kisos, maka orang yang dizalimi derajat surganya semakin apa? Tinggi, orang yang menzalimi derajat surganya rendah, turun. Karena ada kebaikan dia yang diambil lagi setelah melewati sirat. Paham? Jadi kisos tak berlaku, dia tidak maafkan, maka dia minta pahala. Karena masih ada sisa. Dia minta pahala dan dia ingin derajat surganya lebih apa? Lebih tinggi. Ini pendapat menyatakan bahwasanya terjadi kisos, tapi modelnya tidak melazimkan masuk surga atau neraka di Qantarah. Pendapat yang lain, ini pendapat ketiga, pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata yang dimaksud kisos di Qantarah bukan bayar kebaikan dan keburukan, bukan. Tetapi mereka saling dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar dada mereka lapang. Karena ketika mereka disidang sebelum sirat, meskipun sama-sama surga, pasti ada jengkel-jengkelan atau tidak? Pasti adalah. Sidang. Wah, kamu begini enggak, ribut, debat di hadapan Allah kan, mengajukan argumentasi. Setelah dikisos ternyata mereka sama-sama selamat. Nah, masih ada sisa dongkol. Maka Allah bersihkan. Karena tidak boleh masuk surga kecuali hatinya bersih. Kata Allah, tibtum fadkhulu, kata malaikat, tibtum fadkhuluha khalidin. Hendaknya kalian bersih masuk surga. Jadi tidak boleh kedongkolan. Makanya Yazid bin Zurai ketika meriwayatkan hadis ini dia berkata, dia bacakan firman Allah dalam surat Al-A'raf dan surat Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Maka kami cabut dari dada mereka segala kedongkolan. Sebelum masuk surga enggak boleh masuk kecuali hatinya apa? Bersih. Enggak ada kedongkolan sedikit pun, enggak ada hasad sedikit pun, enggak ada jengkel sedikit pun, bersih baru masuk surga. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari dada mereka segala kedongkolan, kejengkelan.
mangkal, ya. Ketika masuk surga, mereka jadi saling bahagia, mereka di atas dipan-dipan saling berhadapan, ala sururin mutaqabilin, berbicara dengan penuh kebahagiaan, tidak ada dongkol sama sekali. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maksudnya ditahan di kontor artinya untuk membersihkan apa? Hati mereka. Jadi bukan bayar kebaikan atau ambil dosa, tidak lagi. Cuma sekedar membersihkan dada mereka, baru kemudian masuk surga. Intinya, orang-orang yang selamat dari sirat akan ditahan di mana? Di kontor. Tapi ada orang-orang yang tidak ditahan di kontor, siapa? Yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Orang-orang masuk surga tanpa hisab, mereka tidak ditahan di kontor. Mereka lewat sirat tapi tidak ditahan di kontor. Tapi setelah itu, setelah mereka dibersihkan dada mereka, segala penyakit hati dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kata Nabi, hatta idza hudzibu wa nuqu, setelah mereka dibersihkan dari segala penyakit hati, penyakit kedongkolan, kejengkelan, hasad, mangkal, dendam, semuanya hilang, udzina lahum fi dukhulil jannah, baru mereka diizinkan masuk surga. Yang pertama kali masuk surga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yastaftih, Rasulullah minta dibawakan surga. Malaikat berkata, penjaga surga berkata, siapa engkau? Kata Rasulullah, saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat penjaga surga, kami diizinkan untuk membuka surga untuk Anda. Tidak diizinkan untuk orang sebelum Anda. Maka akhirnya pintu surga dibuka. Baru kemudian orang mukminin bisa masuk surga. Ketika mereka masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Salah seorang ketika masuk surga dia lebih tahu di mana istananya. Dia tahu di mana rumahnya. Lebih tahu daripada kalau dia lagi pergi ke rumahnya di dunia. Ibaratnya kalau kita turun dari bandara, kita mau pulang ke rumah, kita tahu enggak jalannya? Tahu lah, ya. Tahu. Oh, lewat sini tahu, pakai Google Map, kita ngerti. Kita ngerti, tapi kata Nabi di surga dia lebih ngerti di mana jalannya. Dia lebih ngerti mana jalannya. Dia lewati berbagai macam tempat, dia tahu di mana tempatnya. Kenapa dia bisa lebih tahu daripada di dunia? Maka ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan karena selama dia di alam barzah diperlihatkan. Bukankah dalam hadis yang sahih, orang yang akan masuk surga ketika di alam barzah diperlihatkan tempatnya, kaplingnya di surga. Dikatakan kepadanya, itulah tempatmu kalau hari kiamat. Maka dia berdoa, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah tegak hari kiamat supaya saya cepat masuk ke surga. Penghuni neraka jahanam juga ketika dalam barzah diperlihatkan kaplingnya di neraka. Sehingga dia berkata, Ya Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu kalau tegak hari kiamat dia akan disiksa dengan siksa yang lebih parah. Sehingga karena dia sering lihat, dia tahu di mana tempatnya. Ya. Ada yang mengatakan malaikat kemudian menggiringnya. Sehingga dia tahu, intinya dia punya ilmu, dia tahu di mana istananya ketika di surga. Maksudnya kalau orang masuk surga enggak usah bingung, ini istana siapa ya? Ini siapa? Enggak, dia langsung sampai ke rumahnya. Nabi bilang, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dia lebih ngerti ke rumahnya di akhirat, di surga, daripada kalau ke rumahnya di dunia. Di dunia terkadang salah ya. Belok kiri ternyata belok kanan. Apalagi kalau rumahnya sama-sama, rumah kompleks. Bisa salah. Di antara kisah lucu, ini kisah nyata. Kalau nggak salah orang Kuwait, saya pernah dengar cerita. Jadi ada seorang lelaki, dia bilang istrinya, sebentar ada tamu akan datang ke rumah. Zaman dulu kita bicara mungkin 70 tahun lalu, 80 tahun lalu, ini yang cerita orang sudah sangat tua, cerita masa lalunya. Dia bilang, kalau nanti ada tamu, hendaknya kau siapkan. Pokoknya habis Isya sudah siap semua. Kata istrinya, iya siap. Akhirnya dia pergi sholat maghrib, ngaji, habiskan waktu di masjid. Tamu-tamunya sudah pada datang. Dulu tidak seperti zaman sekarang, ada WA, ada apa. Pokoknya sudah janji sebelumnya. Pokoknya ke rumah, pada Isya, datang tamu dan makanan semua sudah siap. Setelah sholat Isya dia pulang, dia masuk rumah. Ternyata tidak ada tidak ada makanan. Dia langsung masuk ke kamar, dia lihat istrinya lagi selimutan. Dia pukul istrinya. Karena bikin malu, sudah
Kapan lagi mau siap? Tamu udah datang, mau siap lama waktunya. Zaman dulu mungkin nggak ada pembantu, nggak ada apa. Dia pukul istrinya. Kemudian dia marah-marah, dia keluar. Ternyata bukan rumah dia. Rumah orang. Ini kisah nyata. Maksud saya di dunia orang bisa salah. Rumah orang. Terus dia keluar lagi, rumah dia sebelah sana. Dia pergi, ternyata sudah siap semua. Dan di antara yang diundang tetangganya yang rumah istri tadi dia pukul. Akhirnya dia ngobrol. Dia tunggu besok apakah tetangganya istrinya ngeluh atau tidak, cerita dipukul orang. Ternyata istrinya enggak cerita. Jadi istri temannya itu pun tidak apa? Tidak cerita. Kalau kita sudah dibuat status di Facebook zaman sekarang. Maksud saya ingin menyampaikan bahwasanya di dunia orang bisa salah masuk rumah, bisa enggak? Bisa aja ya namanya. Kalau rumah sama, model-model sama, satu kompleks mungkin. Kalau di akhirat kata Nabi SAW, siapa yang mau surga, dia lebih tahu ke rumahnya daripada rumahnya di dunia. Yang menakjubkan kenapa istri tetangganya itu tidak cerita sama suaminya. Akhirnya disebutkan dia kasih hadiah. Saya pun kasih hadiah. Entah dia ngomong tadi saya lupa, tapi dia kasih hadiah kepada buat apa? Istri tangannya tadi, karena dia telah berbuat apa? Zalim. Taib. Jadi kisos ada dua, kisos sebelum sirat, dan ini terkait bisa masuk neraka atau masuk apa? Surga bisa ya. Dan ini kebaikan dan keburukan, dan kisos setelah lewat sirat ini tidak akan memasukkan orang dalam neraka jahanam semuanya, karena semuanya pasti masuk apa? Surga. Cuma ada khilaf di kalangan para ulama apa maksud kisos setelah sirat. Pendapat yang terakhir tadi kan kita sebutkan 3 pendapat. Ya, pendapat pertama dimaafkan ya kan. Allah ganti lebih. Pendapat kedua bayar-bayaran, tapi tinggal surga lebih tinggi atau surga lebih rendah. Pendapat ketiga maksudnya maafkan. Pendapat keempat ada yang berpendapat meskipun pendapat ini kurang kuat, dia mengatakan yang ditahan itu maksudnya adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya ditahan. Ya, orang-orang kaya ditahan karena orang kaya pasti ada masalah di dunia. Pasti banyak harta yang belum dia tunaikan. Karena orang semakin banyak harta, kewajiban dia terhadap harta semakin banyak. Ya tidak? Kita misalnya miskin, ada saudara kita yang miskin, kita enggak bertanggung jawab karena kita enggak mampu, paham? Tapi ketika kita jadi kaya, dia miskin, kita kewajiban untuk membantu dia. Seorang keluarga, dia miskin, bapak ibunya miskin, dia tidak wajib untuk membantunya karena dia enggak mampu. Yang wajib bagi dia adalah menafkahi dirinya dan menafkahi anak istrinya lebih utama, lebih didahulukan daripada menafkahi kedua orang tuanya. Tapi ketika dia jadi kaya dan orang tuanya miskin, maka wajib bagi dia menafkahi apa? Kedua orang tuanya. Paham? Sama kalau kita enggak punya apa-apa, tetangga kita lapar, ya sama-sama lapar. Tapi ketika kita kaya, wajib bagi kita untuk menafkahi apa? Atau menghilangkan rasa lapar daripada tetangga. Jadi mau saya ketika seorang punya harta semakin banyak kewajiban terkait dengan harta tersebut. Demikian juga zakat semakin kena, banyak hal yang terkena kewajiban atas harta tersebut. Nah, ketika orang banyak harta, dia sering lalai untuk menunaikan hak harta. Maka karena itu dia ditahan sebelum masuk surga, ditahan dulu, diselesaikan dulu. Yang miskin-miskin langsung, Assalamualaikum, langsung lewat. Makanya yang kaya-kaya hati-hati, yang miskin aman, alhamdulillah ya. Namun pendapat ini kurang kuat, karena yang benar kalau orang kaya pun dihisap sebelum lewat apa? Sirat. Paham? Dihisap sebelum lewat sirat. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Bab manukishal hisab uzib. Siapa yang di munaqasyah itu disidang dengan detail, maka dia pasti tersiksa. Tersiksa. Jadi secara singkat saya ingin jelaskan bahwasanya hisab ada 2 model. Hisab ada dua model. Hisab yang pertama disebut dengan al-ard. Al-ard itu maksudnya pemaparan. Pemaparan maksudnya apa? Yaitu Allah hanya bilang, ya fulan, bukankah kau pernah melakukan maksiat ini? Kata dia, pernah ya Allah. Dia akui. Kau pernah melakukan maksiat ini? Kata dia, pernah ya Allah. Kau pernah melakukan maksiat ini? Pernah ya Allah. Dan dia sampai merasa dirinya akan binasa. Allah mengatakan, waqad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum.
aghfirha lakal yaum. Dulu waktu di dunia saya sembunyikan, orang enggak ada yang tahu maksiat-maksiatmu ini, dan sekarang saya ampuni engkau, kemudian dimasukkan surga. Jadi Allah tidak detail. Allah hanya sebutkan sampel-sampel tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Setelah itu Allah maafkan dan Allah masukkan dalam surga. Namanya al-ard. Disebut dengan hisaban yasiran, hisab yang ringan. Yang di antara doa Nabi dalam salatnya, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Yang Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Yang ringan tadi tidak detail, tidak ada istiqsa, tidak ada al-munaqashah. Hanya sekedar Allah paparkan, disebut al-ard. Setelah Allah paparkan, kemudian Allah maafkan. Allah katakan dulu di dunia saya sembunyikan dosa-dosamu, enggak ada yang tahu. Istrimu pun juga tidak tahu. Sekarang aku ampuni engkau di akhirat, maka dia dimasukkan dalam surga. Ini namanya al-ard, ini disebut hisab yang ringan. Seorang berusaha masuk surga tanpa hisab. Kalaupun dia tidak bisa masuk surga tanpa hisab, maka dia berharap dihisab dengan hisab yang ringan. Tentu yang terbaik adalah masuk surga tanpa hisab. Di antara doa yang Nabi ajarkan kita bilang, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Yang kedua namanya munaqashah. Munaqashah yaitu detail. Allah paparkan dengan detail. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kecil maupun besar dinampakkan. Disidang dengan setiap perbuatan yang dilakukan. Kenapa kau melakukan demikian? Disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab dengan hisab yang berat. Semua ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang besar sampai perkara yang kecil. Ini kalau orang dihisab dengan cara seperti ini, uzib, maka dia akan disiksa. Kata para ulama, disiksa dengan dua model. Pertama, ketika diungkapkan secara detail, itu siksaan tersendiri. Kau yang begini, kau yang nonton ini, kau yang lihat ini, kau yang gibah ini, kau yang ngetik ini, kau yang dendam sama ini, kau yang hasad sama si fulan. Detail. Itu mengerikan. Dan ketika seorang diungkapkan aib-aibnya seluruhnya, dia malu atau tidak? Malu. Dan itu suatu bentuk tersiksa tersendiri. Kemudian setelah itu, setelah detail, di ujungnya Allah tidak maafkan, dan ujungnya dia masuk neraka, disiksa dua kali. Maka dia tersiksa dua kali. Tersiksa ketika dihisab karena saking detailnya. Waliyadzubillah. Yang kedua lebih parah lagi, disiksa karena ujungnya dia masuk neraka jahanam. Masuk neraka jahanam. Makanya di sini Nabi berkata, man nuqishal hisab udzib. Siapa yang disidang dengan detail, maka dia pasti tersiksa. Tersiksa ketika ditanya-tanya. Yang kedua tersiksa karena ujungnya dia masuk neraka Jahannam. Tapi kita bahas, Al-Imam Al-Bukhari berkata, babu man nuqishal hisab udzib. Bab siapa yang disidang dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan teriksa. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab bab man nuqisha fil hisabi, tapi nazi'il khafid kalau istilah masalah i'rab. Asalnya man nuqisha fil hisabi, tapi ketika fi-nya dihilangkan jadi man nuqishal hisaba. Ini terkait dengan i'rab. Taib. Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Ubaidullah bin Musa an Utsman bin Al-Aswad an ibni Abi Mulaikah an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nuqishal hisaba udzib. Siapa yang disidang dengan detail, dimunaqashah, ya disidang, udzib, maka dia akan tersiksa. Qalat, Aisyah berkata, qultu alaysa yaqulullahu ta'ala, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Ya. Yaitu Aisyah berdalil firman Allah, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Seakan-akan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Anda mengatakan setiap dihisab pasti tersiksa. Bukankah Allah mengatakan hisab, ada yang dihisab dengan hisab ringan, tidak semua orang dihisab tersiksa? Faham maksudnya? Rasulullah mengatakan, siapa yang dihisab pasti tersiksa. Siapa yang dimunaqashah untuk hisab pasti tersiksa. Sementara Allah berfirman, siapa yang dihisab karena setelah menerima catatan amal dengan tangan kanan pasti hisabnya ringan. Kalau hisab ringan pasti tidak tersiksa. Bagaimana mengkompromikan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, dzakal ardu.
Adapun yang Allah sebutkan dengan hisab yang ringan itu bukan yang dimaksud dengan saya ucapkan. Itu adalah pemaparan. Tadi pemaparan cuma disebutkan sampel-sampelnya oleh Allah.